Kementerian Pertanian luncurkan inisiatif ambisius baru yang dikenal sebagai Pesantren Tangguh Pangan. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kemandirian pangan di berbagai daerah di Indonesia. Bertepat di Pondok Pesantren Al-Husyu, Desa Tunggurejo, Kecamatan Wates, Kabupaten Blitar.
Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi dalam sebuah kisah diceritakan ketika Nabi Muhammad SAW melintas di depan rumah seorang wanita tua yang selalu meludahinya. Nabi mendengar kabar bahwa wanita tersebut sakit. Nabi justru mendoakan agar wanita tersebut cepat sembuh. Dari kisah tersebut jelaslah bahwa Nabi Muhammad SAW mempunyai suri tauladan yang baik. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang artinya sesungguhnya terdapat dalam diri Rasul suri tauladan yang baik dan dia banyak mendapat ridha Allah dan ganjaran di hari kemudian. Sungguh dia banyak menyebut nama Allah. Surah Al-Ahzab ayat 21. Hadirin yang insya Allah dimuliakan Allah, sebagai oleh-oleh yang saya sampaikan ini, marilah kita mencontoh, marilah kita meneladani, marilah kita jadikan uswatun hasanah anak beliau yang mulia. Sebelum saya akhiri ceramah ini, marilah sama-sama kita membaca salawat agar telah mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Salawat bareng yuk. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Cincin kawin di jari manis. Kulihat teman-teman udah ngantuk, tenang aja, pidatonya udah habis. Sekian dari saya, Unggur Makola Wala Tanggur Mankola. Adik Izlatul Syariah. Selanjutnya kita akan menyaksikan penampilan tari Rahmatan Lil Alamin dari Khalifah RA.
dari Khalifah MI, tari pelajar Pancasila. Masih lagi penampilan kembali dari Khalifah RA, yaitu tari jaranan. Tepuk tangan yang meriah. Musik.
Jaranan. Waduh, hati-hati adik-adik. Kita akan menyaksikan pementasan dari adik-adik Pondok Pesantren Al-Khusyuk. Kali ini akan naik ke atas panggung hiburan kita, tim paduan suara Al-Khusyuk. Pada kesempatan kali ini didatangi oleh Wakil Menteri Pertanian yang disambut oleh santriwan dan juga santriwati Pondok Pesantren Al-Khusyuk. Program pesantren tangguh pangan ini bertujuan untuk mengintegrasikan pengetahuan pertanian modern dengan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal yang ada di pesantren.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan yang utama, marilah kita selalu panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya lah sampai dengan hari ini Allah kumpulkan kita. Allah beri kenikmatan sehat, kekuatan dan keluangan waktu untuk dapat mampu hadir di desa ataupun kecamatan Wates ini. Salawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga serta para sahabat yang mana atas perjuangan beliaulah sampai dengan hari ini kita dapat merasakan nikmatnya iman, nikmatnya usaha atas iman ini dan nikmatnya Islam. Pembacaan ayat suci Al-Quran dalam kesempatan yang berbahagia ini akan dibacakan oleh saudara santri kita, santri dari Pondok Pesantren Al-Khusyu, yaitu Muhammad Ridwan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya langsung saja masuk kepada acara inti kita, mengawali sambutan-sambutan. Yang pertama mari kita akan mendengarkan bersama sambutan dari Ketua Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Al-Khusyu, yaitu Profesor Ali Jamhuri. Kepada beliau kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Wakil Menteri yang saya hormati, Pak Menteri Pertanian, mohon maaf yang saya hormati.
kami ingin sedikit memperkenalkan pesantren Al-Khusyuk yang ada di Desa Tugurjo, Kecamatan Wates ini. Pesantren ini didirikan 8 tahun yang lalu dan kita menggunakan sistem gratis, Pak. Jadi kami tidak memungut biaya untuk keseluruhan, baik makan, minum, pendidikan dan sebagainya. Menampung saudara-saudara kita yang berasal dari Kalimantan yang saat itu merupakan korban dari Sampit. Jadi itu merupakan awal mula dari pendirian ini. Alhamdulillah setelah 8 tahun kami sudah bisa menyelenggarakan pendidikan dari mulai PAUD, MI, SMP hingga SMK. Pada hari ini kami merasa berbahagia sekali, merasa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan kehadiran Bapak di pesantren ini. Kebetulan selama 8 tahun kami untuk membina pendidikan di sini, kami pelan-pelan telah melakukan beberapa kemajuan dari beberapa santri yang kita bina. Alhamdulillah sudah banyak yang berhasil mencapai kejuaraan di bidang pendidikan, dari mulai Olimpiade Matematika sampai tingkat nasional. Alhamdulillah Pak Menteri. Kemudian juga dari pidato kecil anak sampai ke tingkat provinsi, dan juga kami telah bekerja sama dengan beberapa perusahaan untuk PKL dengan perusahaan dari PT Bismar, kemudian dengan beberapa perusahaan Greenfield dan sebagainya. Ini semua tentu karena perjuangan dari bapak-bapak ibu guru yang ada di sini, kemudian masyarakat yang membantu dan sebagainya. Kami sangat berharap kunjungan Bapak ke sini bisa menambah peluang kami untuk memperluas karya-karya di bidang pendidikan maupun yang lain yang menjangkau kemanfaatan lebih besar bagi masyarakat di sini. Saya ingin melaporkan secara khusus pada Pak Wakil Menteri di sini bahwa desa ini kebetulan desa terluar, Pak Menteri. Kemudian desa boleh disebut desa marginal dan juga desa yang susah air. Kami selama 8 tahun telah mencoba untuk membuat 7 kali sumur bor, tapi baru berhasil 2 kali, sehingga masyarakat di sini semuanya kalau musim kemarau kekurangan air. Oleh karena itu yang mungkin perlu menjadi perhatian dan akan menjadi faktor kemajuan ke depan adalah kalau masalah air di sini bisa diatasi. Bapak Wakil Menteri Pertanian yang saya hormati, kami sekali lagi merasa berterima kasih atas kehadiran kerawan Bapak Menteri di pesantren ini. Kami ingin mendapatkan arahan-arahan dan dorongan-dorongan serta bantuan yang mungkin untuk bisa memberi manfaat lebih banyak kepada masyarakat di sini. Dari kami itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya lupa, maksudnya Bapak Wakil Menteri, saya ingin menyambut dan mengucapkan selamat datang secara khusus kepada Ibu Hajah Endang Sri Wahyuning Rahayu. Bu Hajah Endang, sebentar saja biar para hadirin lihat dan juga Bapak Wakil Menteri bisa melihat Ibu Hajah Endang yang mana ada. Terima kasih Ibu Hajah Endang. Dia itu Bapak Insinyur Tony Setiawan. Kepada beliau kami silakan. Para santri tentunya perwakilan dari pesantren-pesantren, Pak Pastor, Bapak Pendeta. Jadi Pak Wamen, ini perlu saya laporkan kenapa Al-Khusyuk mutlak harus didatangi panjenengan. Yang pertama, lokasinya terjauh, terluar, termarginal, pokoknya yang ter.
Ngaten nggih, Bu. Tapi, waduh, di sini berdiri pusat pendidikan yang menggabungkan antara akhlak, teknologi juga kan gitu ya. Dan ini di sini guyup Pak Wamen, gitu. Jadi sebelum kesini saya survei dulu. Ternyata bukan hanya pesantren, masyarakatnya sendiri pun memang basisnya agribisnis Pak. Di sini tumbuh yang namanya Republik Melon, betul ya? Melon terbaik dari Wates, bangga di hadapan beliau. Jadi santri di sini bukan cuma ngaji, tapi juga diajari keterampilan tentang pertanian, peternakan, tambah lagi karena Pak Dirjen ada perkebunan, begitu. Dan setelah kemarin kita rapat muspikah, ulun delalah. Dan rangilnya itu bertani. Pak Kapolseknya juga begitu. Jadi ini tidak lanjut seperti apa yang saya sampaikan ke Pak Wamen. Di depan jenengan ini sudah ada salah satu hasil dari Republik Melon Kecamatan Wates. Mungkin boleh dibelah dulu Pak. Bismillah. Masya Allah, langsung Pak. Boleh dicicip langsung. Kalau sampai nggak bisa terbelah nanti yang bawa pisau saya kartu kuning ini Pak. Berarti pisaunya nggak biasa. Oke, pisau. Masya Allah, siap. Kita akan langsung saja mendengarkan arahan inspiratif dan juga bantuan langsung dari Wakil Menteri Pertanian Bapak Harfiq Hasnul Khobi, Sarjana Teknik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, ini selalu saya sampaikan Pak Yai. Walaupun kita tahu tahun-tahun kebelakang 2 tahun minimal adalah tahun amul husni, tahun penuh duka, tahun penuh kesedihan, karena begitu banyak sekali cobaan yang menimpa bangsa kita. Mulai dari Covid, terakhir El Nino, terus ada wabah lagi, yang lain-lain nih Pak Yai. Jadi ini semua sebaiknya menjadi perekat untuk kita semua berbangsa, bertanah air. Dan ini bukan cuma wacana. Jadi bukan sampai jauhnya kami rombongan Kementerian Pertanian ini, Mas Tony tahu ini cuma pura-pura aja. Jadi kita sampai jauh sekali ke pedalaman di Indonesia Timur, di baratnya sampai di Aceh, sampai di ujung ya. Kami sendiri juga ada Pak Dirjen, terus ada Pak Direktur, ada Bu Direktur, komplit ini, ada Kepala Balai. Jadi silakan habis ini ditagih Pak Yai. Karena ini merupakan memang sumbangsih pemerintah ya, menyapa sampai ke daerah-daerah yang memang jadi masih wilayah NKRI. Jadi ketika 2015 ya Pak Yai mempunyai ide untuk membangun pesantren ini. Kebetulan saya masih bendahara PBNU, sempat berkomunikasi Pak Prof ini mengenai ide beliau adanya waktu itu tragedi Sampit ya Mbak Yai. Insya Allah mudah-mudahan ini menjadi petunjuk baik untuk kita semua. Terima kasih kepada unsur Muspida, Muspika, Forkopimda, semua pegiat Pemda, pemerintahan daerah yang senantiasa tentu memberikan masukan-masukan, terus juga penyuluhan, juga pembimbingan yang terbaik buat masyarakat. Ya, di sini lintas agama juga ada di sini, ada Pak Pendeta di belakang kami ini, agar masyarakat tahu bahwa kita ini semua sinergi, bahwa Indonesia ini plural. Jadi presidennya, terus Pak Wakil Presidennya juga bersemangat, tidak ada halangan buat kita untuk tidak bersemangat. Ya. Nah kalau masih yang tadi masih ada di bawah garis kemiskinan, tingkat kesejahteraannya juga masih di bawah harapan dan standar, ini kita selesaikan. Bukan kita jadikan persisihan, tapi kita cari jalan keluarnya sama-sama. Nah kalau Kementerian Pertanian sendiri banyak sekali program-program ini Pak Yai. Mudah-mudahan kalau seandainya ini bisa kita bermedsos di sini, artinya apa sekarang istilahnya tuh Mas Tony, medsos itu ya Google ya. Nah, ini banyak sekali. Kementerian Pertanian mempunyai Agriculture War Room.
itu di lantai 2 gedung A. Itu senantiasa memberikan edukasi ke masyarakat, informasi-informasi yang tepat guna, baik santri milenial maupun santri-santri senior Pak Yai, saya nggak enak ngomongnya kalau kolonial. Jadi ini bagaimana membuat agar generasi muda tertarik berkarir di sektor pertanian. Ini penting sekali. Ada kawan-kawan Direktorat Jenderal Teknis yang langsung menangani berbagai macam kegiatan. Kebetulan kali ini karena kegiatan kami perkebunan tadi di Blitar dan Malang sekitarnya, jadi kebetulan Pak Dirjen ini sahabat saya. Ini banyak sekali dan sekarang sudah tidak ada lagi Pak Yai, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, karena Presiden maunya cair. Artinya masyarakat dengan pemerintah itu tidak ada lagi eksklusivitas, mudah ditemui, mudah diberikan saran, tapi sarannya juga yang baik. Jangan program-program pemerintah sudah baik yang diberikan tapi tidak dimanfaatkan maksimal. Banyak juga ini contohnya. Jadi jangan biarkan juga pemerintahan eksekutif dengan legislatif bahkan yudikatif mesti berselisih paham. Kami ini selalu kalau yang sudah namanya rapat kerja dengan Komisi 4 itu bisa sampai memakan waktu dari pagi sampai malam. Buat siapa? Buat masyarakat. Tapi masyarakatnya bisa nggak mengaccept ini dengan baik? Acceptable nggak ini? Ini penting sekali. Jangan sampai program-program yang diberikan ini tidak dimanfaatkan. Banyak nih contohnya Pak I. Tapi mudah-mudahan bukan di Desa Wates nih, Mas Tony. Kita berikan bantuan sapinya 1 minggu, 2 minggu udah nggak ada. Banyak nih, tapi mudah-mudahan bukan di Wates Pak I. Ya, jadi diberikan sapinya nih Bu Indah nih, kur nih, tuh lagi main HP, banyak kurnya juga. Aman ya kita ya. Aman kan, mudah-mudahan kalau di sini nih. Aman ya insya Allah. Nah diberikan bantuan sapinya hilang, Bu. Begitu saya lapor Presiden, ya Presiden paling ketawa, kasihan juga masyarakat kata Pak Presiden. Ini macam-macam kebutuhan konsumtif, dipakai kawin lagi, nah itu terus macam-macam konsumtif dibeliin motor. Jadi yang benar, sapi yang diberikan bantuan kepada masyarakat itu indukan, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ya, nah terus anakannya yang boleh diambil, dimiliki sampai batas usia tertentu itu pun. Jadi setelah udah usianya katakan sudah tua begitu sapinya boleh dimiliki, boleh dipotong, boleh dijual. Tapi bukan baru datang terus dijual. Bahkan ada kadang-kadang cuma datanya ini Mas Tony coba tanya ini. Banyak yang ditemukan oleh beliau nih. Jadi banyak sekali permasalahan bangsa kita. Nah ini kan perlu sinergi ya antara masyarakat dengan pemerintah, berhusnuzon. Saya nggak bosen-bosennya nih Pak Yai. Sesuai juga waktu itu sarannya Pak Yai ya bahwa ya kita harus banyak sabar kata Pak Yai itu waktu itu ke saya. Sekitar 3-4 tahun yang lalu mungkin. Jadi memang banyak sekali yang kita harus bisa berhusnuzon. Masyarakat melihat program-program pemerintah ini secara baik. Pemerintahnya juga begitu, ya. Kami mohon maaf kalau masih ada kekecewaan, ya, dari masyarakat terhadap pemerintah. Saya mewakili pemerintah, mewakili Pak Presiden, memohon maaf karena memang masih banyak sekali kegaduhan-kegaduhan yang tercipta dalam rangka tentu saja berdinamika dalam bernegara. Jadi ini semua adalah PR kita bersama karena masyarakat ini adalah bagian dari pemerintah, begitu juga sebaliknya. Nah kalau soal masalah program, soal pembangunan masjid, terus juga sifatnya bantuan-bantuan program ini banyak sekali, bukan hanya di Kementerian Pertanian. Jadi saya harapkan agar masyarakat ini juga mudah mengakses ini. Tanyakan. Kami di Kementerian Pertanian ya di kantor pusat di Ragunan, saya berkantor di gedung A, lantai 3, terbuka. Pintu kami selalu terbuka untuk masukan-masukan, boleh datang berkelompok, para yai, para pemimpin ponpes silakan. Kita bisa berdiskusi bagaimana memajukan dan ini tolong dicatat bukan wacana dan juga bukan kampanye ya. Jadi ini kita men-speed up di sisa waktu pemerintahan Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf Amin, Kiai kita, Abah kita sampai di 2024 bulan Oktober. Mudah-mudahan tentu saja next government pemerintahan berikutnya terus menjalankan program-program yang
memang sudah kami pemerintah yang sekarang lakukan tentu banyak yang positif. Kemajuan kita banyak sekali. Walaupun tentu saja seperti yang saya sampaikan di awal, karena kita ini bangsa besar. Jadi nonsens kalau nggak ada masalah yang timbul, ya Pak Yai. Tapi kalau kita berniat baik, berdiri di posisi yang baik, tentu saja insya Allah mudah-mudahan hasilnya juga baik. Terima kasih. Jadi mungkin karena sangat waktunya terbatas sekali, ya. Saya ingin sekali, biasanya saya kalau bicara bisa 2 jam, 3 jam, apalagi kalau ketemu para yai, alim ulama, saya senang sekali. Ya, karena semenjak saya dihibahkan ya membantu presiden di member of kabinet beliau sebagai vice ministry di Kementerian Pertanian, hampir saya kehilangan ya. Saya rasa rindu ketemu Pak Yai banyak sekali. Apalagi Jawa Timur ya. Ini luar biasa, saya banyak sekali melakukan kunjungan-kunjungan, berinteraksi. Nah, kalau masyarakatnya tidak diinformasikan dengan cara yang benar, nanti dianggap melanggar hukum. Agar kita semua tetap bisa menjaga persatuan dengan cara yang benar. Wa mitorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak hanya untuk perancangan, program pesantren tangguh pangan Wakil Menteri Pertanian juga memberikan bantuan bibit dan peletakan batu pertama untuk pembangunan masjid dan juga peternakan di area Pondok Pesantren Al-Husyu, Desa Tunggurejo, Kecamatan Wates, Kabupaten Blitar. Terima kasih. Yuk. Semakin banyak yang meletakkan, semakin kuat. Amin. Oke. Jadi target penyelesaian untuk nanti ini dalam proses pembangunan bisa kita lihat di sebelah barat. Kita masih proses pengerjaan 25%. Untuk biaya pembangunan AC sekitar 4 miliar. Baik, sesuai arahan Pak Presiden ya, sebenarnya bukan hanya Kementerian Pertanian, juga KL-KL, kementerian lembaga terkait di pemerintahan kita ini agar segera mempercepat program-program yang memang harus dikeluarkan. Artinya harus sampai ke masyarakat dalam waktu dekat. Nah, kalau soal tangguh pangan ini memang ini kegiatan kita ini memang sebenarnya sudah ini berkesinambungan ya dari tahun ke tahun. Dan tentu saja yang sekarang ini akselerasinya tentu juga agar ini bermanfaat untuk santri-santri ke depan, mencetak santri-santri yang bukan cuma hanya paham agama tapi juga bisa bermanfaat secara dunianya juga, secara duniawi. Nah, tentu kalau soal agriculture bisa kita klasifikasi sampai ke hilirisasi. Hilirisasi ini kan bukan hanya on farm tapi juga ada off farmnya. Jadi yang santri-santri yang punya keterbatasan khusus, tidak mampu secara fisik di lapangan, di lahan pertanian, peternakan, perkebunan, bisa mungkin dari sisi off farm-nya bisa jadi pangan yang siap saji, siap dipasarkan,
Artinya banyak sekali kegiatan yang memang diharapkan untuk bisa memacu lagi agar santri-santri ini bisa mengerti secara utuh mengenai kegiatan pertanian yang pada akhirnya tentu menjadi ketahanan pangan nasional. Terima kasih. Jadi pesantren tangguh pangan itu adalah pesantren, dia harus memiliki sumber daya manusia, sumber daya alam juga untuk mendukung itu. Karena dulu pesantren itu selalu ada di desa-desa terpencil. Dan dia bisa hidup sendiri dari hasil tanamannya, ternaknya begitu. Tapi sekarang pesantren malah belanja ke pasar. Wah, itu nggak boleh. Harusnya pesantren itu memiliki kemampuan untuk memproduce sendiri. Baik untuk makanannya, sayur-mayurnya, kan gitu ya. Termasuk peternakan. Makanya tadi disampaikan oleh Pak Wamentan bahwa saat ini Kementerian Pertanian itu mendukung penuh terbentuknya pesantren tangguh pangan. Pesantren yang memang mampu untuk mencukupi kebutuhan pesantrennya sendiri dari hasil taninya, dari hasil ternaknya, dari kebunnya, dari ikannya, dari perikanan darat. Kita pada waktu ada jelajah desa pangan itu ada kita di 5 kabupaten 10 pesantren. Dan ternyata hampir dari mulai Malang, Batu, Kediri, Ponorogo, Pacitan. Itu banyak pesantren yang sudah tangguh pangan, tapi tidak ada pengawalan dari kabupaten. Dibiarkan sendiri. Nah, dengan adanya Kementerian Pertanian yang memang institusi dari Kementerian Pusat, itu bisa melalui kewenangannya mampu bisa menghela di tingkat kabupaten agar juga masuk ke pesantren. Karena pesantren itu bukan cuma pendidikan, tapi harus dibekali keterampilan. Besar harapan saya seperti ini ya. Ini kan pesantren di Tugurejo, jauh dari pemukiman. Nah, saya sampaikan kepada ibu saya, Ibu Endang ini. Ayo, bangun, bantu. Sebab kalau nggak dibantu, mereka tetap akan jadi papa. Karena di sini adalah pesantren, duafa dan yatim. Sudah duafa, sudah yatim, masuk di desa terluar, lo terus mau jadi apa besok? Nggak punya kemampuan apa untuk kompetisi dengan orang-orang di kota. Makanya saya minta ibu saya untuk bangun. Akhirnya terbangunlah tuh masjid. Sebagai bukan cuma tempat ibadah, tapi pendidikan keterampilan. Termasuk Santripreneur Teaching Farm itu. Nah, jadi saya ingin betul bahwa dengan adanya deklarasi pesantren tangguh pangan di pesantren Al-Khusyu ini bisa menjadi meteor pertama terbangunnya pesantren tangguh pangan. Bahkan tadi setelah kita selesai, Bu Direktur sampaikan, tolong ada nggak pesantren-pesantren lain? Begitu. Karena selama ini ditinggalkan, karena apa? Pesantren itu tidak pernah cerewet. Kalau pusing-pusing sendiri, kalau lapar-lapar sendiri, tidak boleh seperti itu. Negara harus masuk. Dan Pak Wamentan, Gus Harfik, itu menjanjikan bahwa Kementerian Pertanian selalu ada di pesantren-pesantren terjauh, terluar, termarginal. Ya, terima kasih Mas Tony sebagai anak menantu saya yang selama ini menyupport ibu yang kepingin punya masjid itu sudah sejak lama. Sehingga baru keinginan dan cita-cita itu terlaksana pada bulan September 2023. Merupakan suatu sejarah bagi Ibu Endang Sri Wahyuning Rahayu bahwa tadinya kepingin membangun masjid untuk masyarakat yang mana nantinya masjid itu akan dipergunakan untuk pondok pesantren Al-Khusyu yang punya anak yatim sekitar lebih kurang 400 anak. Waktu itu belum ada masjidnya. Bu Endang hadir di pesantren ini sehingga tergugah untuk membantu dan membangun sekaligus tempat pendidikan
pondok pesantren Al-Husyu ini. Dan ini pembangunannya itu agak dipercepat sehingga nanti kira-kira pada tahun depan pada waktu puasa anak-anak di pondok pesantren ini yang tadinya belum punya masjid, masjid ini bisa dipergunakan sebagaimana mestinya. Sehingga menurut Bu Endang itu pembuatan masjid Al-Husyu Endang Sri Wahyuning Rahayu ini itu tidak salah dan sangat tepat untuk dibangun di Yayasan Al-Husyu ini, yang mana memerlukan memang dibangunnya sebuah masjid untuk kepentingan anak-anak dan semuanya. Ya, saya kira sedikit banyak itu ulasan dari Bu Endang. Ya, itulah, saya memang tidak bisa banyak mengutarakan dengan kata-kata, tapi mudah-mudahan dengan Bu Endang berniat untuk mendirikan Masjid Al-Husyu ini bisa bermanfaat dan untuk rumah di masa depan, di masa tua.